Assalamualaikum Mbak, saya Dr. Bagas. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik saraf terhadap Bapak. Apakah bersedia? Siap, bersedia. Baik, jika bersedia, saya akan terlebih dahulu. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah melakukan inspeksi pada ekstremitas atas pasien. Kita lihat tangan pasien, apakah mengalami atrofi, kemudian apakah ada drop hand maupun claw hand. Kemudian kita akan lakukan palpasi, kita lihat apakah ada edem, apakah ada nyeri Pak? Nggak ada. Nyeri. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada tangan sebelahnya. Kemudian setelah kita inspeksi dan palpasi, kita minta pasien untuk menggerakkan tangannya bisa diangkat ke atas Pak, kemudian bisa ditekuk sikunya, bisa menggenggam, kemudian diluruskan bisa Pak. Baik, kemudian untuk gerakan kita bisa menilai apakah gerakan pasien bebas, terbatas, atau tidak ada gerakan. Kemudian untuk kekuatan tangan, kita prinsipnya adalah membandingkan kekuatan pemeriksa dengan pasien. Pertama ini bisa ditahan Pak, saya akan kasih tahan ke sini. Enggak, ditahan ke sana berarti. Baik, kemudian untuk pergelangan tangan ini nanti saya kasih tahan ke bawah, tolong ditahan ya Pak, lurus nanti tahan. Kemudian kita lakukan pada tangan sebelahnya juga, bisa ditahan. Baik, kemudian pada pergelangan sama. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan kekuatan, kita lakukan pemeriksaan dari tonus otot. Ini lemas aja nggak apa-apa. Pertama pelan, kemudian kita cepatkan. Normalnya memang ada tahanan, tapi sedikit. Jika tahanannya kuat maka hipertonus ada yang spasisitas maupun rigiditas. Kemudian berikutnya kita lakukan pemeriksaan pada daerah kaki. Pertama kita lihat apakah ada drop foot maupun claw foot, kemudian kita lihat juga apakah ada atrofi atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi, kita lihat apakah ada edem pada kaki. Kemudian ada yang nyeri Pak? Nggak ada. Kemudian setelah kita lakukan palpasi, kita minta pasien untuk menggerakkan bagian otot kakinya. Bahannya bisa diangkat Pak, yang satunya. Kemudian lututnya bisa diluruskan Pak. Untuk pergelangan kakinya bisa diputar. Ya, kita nilai juga apakah gerakannya bebas, terbatas, atau tidak ada gerakan. Kemudian kita nilai dari kekuatan otot kaki. Bisa berbaring Pak. Pertama dari kekuatan otot panggul, ini ditekuk aja. Nanti saya kasih tahanan ke dalam, nanti Bapak tolong tahan ya Pak. Kemudian sekarang saya kasih tahanan keluar, nanti tolong Bapak tahan. Kemudian untuk lututnya bisa ditekuk Pak. Ini nanti saya kasih tahanan ke dalam, nanti tolong ditahan ya Pak. Baik, kemudian pada pergelangan kakinya sekarang ini sudah diluruskan Pak. Sekarang saya kasih tahanan, tolong ditahan Pak. Tolong tahan ya Pak. Baik, kemudian pada kaki berikutnya juga sama, tahan ya Pak. Kemudian setelah itu tadi sekarang keluar, tahan ya Pak. Sekarang untuk lututnya saya kasih tahan dalam, tahan Pak. Keluar, sekarang tahan Pak. Pergelangan kakinya sekarang sama. Kekuatan pasien dari tangan dan kaki nilainya 5. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan kekuatan kaki, kita bisa menilai tonusnya. Ini lemas saja Pak, bisa ditekuk. Kita nilai apakah ada hipertonus atau tidak. Kemudian setelah pemeriksaan pada daerah ekstremitas atas dan bawah, sekarang pemeriksaan refleks fisiologis.
boleh duduk lagi Pak. Pertama kita lakukan pemeriksaan refleks patella. Sama saja ya Pak. Kemudian kita bisa ketuk pada daerah ligamentum di bawah patella. Normal, pasien terjadi ekstensi. Kemudian jika tidak terjadi ekstensi, bisa jadi dari teknik yang salah atau memang ada kelainan pada pasien. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada tendon Achilles. Normal, terjadi plantar fleksi. Sama. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada daerah bicep. Normal, terjadi fleksi pada lengan, kemudian daerah tricepsnya. Normal, terjadi ekstensi pada daerah siku, ya, bicep yang sebelahnya. Normal, terjadi fleksi, terjadi ekstensi. Normal. Kemudian sekarang kita lakukan pemeriksaan refleks patologis. Boleh berbaring lagi Pak. Refleks patologis kita mulai dari cadox. Untuk cadox kita bisa goreskan benda runcing dari medial bawah lateral naik ke medial atas. Jika ibu jari naik dan jari-jari meregang artinya positif. Jika tidak berarti normal. Kemudian setelah itu cadox kita goreskan pada daerah malleolus lateral. Positif seperti tadi. Kemudian setelah refleks patologis lagi, sekarang pada daerah tangan. Pertama Huffman, kita bisa goreskan ibu jari kita ke kuku pasien. Positif jika jari yang lain ikut bergerak. Kemudian Tromner kita colekkan pada daerah bawahnya. Positifnya juga sama. Kemudian pada tangan sebelahnya juga kita lakukan hal yang sama. Setelah itu yang tadi saya belum lakukan adalah pemeriksaan klonus dari ekstremitas bawah pasien. Pertama kita bisa pijatkan tangan dari lutut ke bawah. Jika positif nanti akan terjadi kontraksi berulang. Kita lakukan pada satunya. Kemudian untuk yang tadi klonus lutut, sekarang klonus kaki. Normal. Nanti jika positif akan terjadi kontraksi berulang juga. Jika tidak berarti normal. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Silahkan duduk kembali. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Jika tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.